Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengisi file-file yang ada di config dan model. Nah, di config ini ya, seperti yang saya bilang, di sini kita akan buat sebuah kelas koneksi. Jadi koneksi ke database, koneksi. Bentar. Nah, di sini kita buat driver yang akan kita gunakan string. Kasih final supaya tidak bisa dibawa-bawa lagi. Sini com MySQL JDBC driver. Ini konfigurasi model. Kita tambahkan di sini library MySQL JDBC driver add library. Oke. Kemudian private static final string URL sini DBC SQL localhost, nama database-nya Appicant, di sini hostnya localhost, drivernya oke. Kemudian private static, copy aja. Di sini kita buat username usernya defaultnya some, usernya root, dan passwordnya kosong, itu default. Passwordnya kita kasih kosong. Kemudian tadi agak kurang rata, jadi untuk meratakan Anda bisa tekan Ctrl alternatif plus shift. Coba kita tes alternatif shift plus V secara bersamaan. Oke, sudah menjadi rata. Kemudian kita buat static supaya bisa dipanggil di luar kelas. Connection ini milik MySQL yang di sini. Ini bisa kita import SQL connection miliknya JDBC driver. SQL connection, kemudian get koneksi. Nah, di sini kita harus mengembalikan nilai karena dia pakai objek di sini. Kecuali kalau dia void, maka nggak usah, karena dia berbasis objek, maka kita harus kembalikan nilainya. Di sini kita bilang kelas name driver. Di sini kita kasih try catch. Jadi kalau error kita bilang di sini, kita bisa bilang di sini kita kasih connection sama dengan true. Oke, kita lupa di sini private static connection null. Sini connection yang nol, ketika error kita kosong, ya tampilkan dialog, then show message dialog null. Dan di sini pesannya apa? Kita bilang database tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini kita apabila tidak error, connection sama dengan driver manager. Nah, get connection URL, di sini URL user sama password. Di sini kita sini baru kita kembalikan return connection. Nah, sekarang kita tes. Kita bilang kalau tidak ada pesan error, maka berhasil. Kita bilang koneksi, get koneksi. Apa yang terjadi?
Nah, berhasil. Tapi kalau gagal, coba kita aplikasi SAM-nya kita stop. Misal Apache-nya kita start, tapi MySQL-nya kita stop. Entah, kita stop aja. Oke, stop, kita run. Oke, salah. Kita gini aja. Kita casting di sini. Casting SQL atau SQL exception. Oke. Sini aja. Di sini kita hapus catnya. Di sini exception kita gabung jadi E aja. Oke, kita coba tes. Kalau error misalkan, nah, database tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Jadi try catch ini bisa kita ganti, misal yang tadinya seperti itu bisa kita ganti. Awalnya misal kita logger tadi ya, ada logger kita bisa kasih seperti itu. Nah, untuk menghilangkan ini karena bisa hapus karena tidak digunakan. Di sini kan awalnya tadi logger itu, jadi kita bisa custom. Jadi ketika ada kesalahan, tadinya kan muncul error, yang ada di sini tuh error banyak kali. Nah, kita bisa ganti seperti ini. Nah, itulah gunanya try catch. Di sini bisa misal kita kasih di sini database berhasil, misalnya ketika sukses. Kita coba lagi. Oke, kita start kembali. Kita jalankan. Database berhasil. Nah, seperti itu. Kita hapus saja. Oke. Nah, koneksi demikian. Oke, kita save koneksinya. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus karena tidak dibutuhkan. Kemudian, nah, untuk model baru kita isi modelnya di sini. Di sini hampir sama dengan MyEntity di sini. Cuman di sini nanti masing-masing connect ke database. Di sini juga kita punya sebuah MyModel namanya. Kita buat kelas MyModel, kemudian buat kelas MyModel APCam, dan buat juga kelas model users seperti itu. Close out, udah. Nah, nanti kita isi kelas MyModel dulu, user and APCam. Oke, sekarang kita akan membuat kelas MyModel. MyModel di sini karena delete itu biasanya kita delete where ID-nya apa kan. Nah, maka di sini kita simpan public boilan. Kenapa boilan? Karena kita akan mengecek apakah berhasil dihapus atau tidak. Delete. Nah, kemudian kita kasih parameter tabel apa, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian value-nya apa. Nah, seperti itu. Kemudian kita inisialisasi status delete, awalnya false, awalnya. Kemudian string query, kita bilang seperti ini. Query, kita bilang delete from apa ya, baru masukkan tabel. Nah, tabel ini sesuai dengan apa yang kita isikan nanti di parameternya. String tabel, kemudian where-nya apa, nah, kemudian
plus var-nya apa, kemudian di sini kita kasih value-nya apa. Nah, misalnya kondisinya di sini seperti ini, saya kasih contoh, delete from item where username sama dengan value-nya tadi yang ini diisi nanti, misalnya dan di nah, ini bisa diganti where apa, where ID dan user ID sama dengan apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan prepare statement, kita bilang ps. Nah, kita lihat di sini SQL connection, kita bilang ps sama dengan ambil koneksi yang tadi kita buat, get koneksi, kemudian kita bilang prepare statement, query, masukkan di sini query. Nah, oke. Sini kita kasih try catch. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti di sini apa terserah, misal sistem inline gagal delete misalnya kan, tapi tidak usah, biarkan, terserah kamu mau ngasih apa enggak. Berhasil. Kemudian ps set string. Kenapa set string? Satu value. Di sini where, karena nanti anggaplah value-nya itu bukan integer, tapi apabila integer, karena dia di string, di sini string value string, maka di sini kita kasih set string 1 value. Satu dari mana? Ini 1. Tapi apabila kondisinya n, misal n where, misal n misalnya di sini where, anggaplah di sini username seperti ini, and password sama dengan, nah baru ini adalah 2, 1, 2. Nah, seperti itu. Tapi nggak usah seperti itu. Kemudian kita bilang kasih status delete apa, ps eksekusi update. Jadi lebih besar dari 0, ini menggunakan kondisi boolean. Apakah ada yang berubah? Di sini delete. Kalau misalnya raw-nya lebih besar dari 0, berhasil, karena dia, kalau dia 1 berarti itu berhasil, kalau dia 0 berarti gagal. Nah, seperti itu. Baru kita kembalikan return status delete. Jadi di sini awalnya tadi false, tapi apabila eksekusi update ini berhasil, maka di sini true, berarti status delete sama dengan true. Berarti status delete true. Kemudian di sini kita akan membuat generate ID. Public string generate ID, string table string name ID, string password, seperti itu. Nah, karena dia string objek, maka kita bilang string ID awalnya kosong, return ID. String, ya, tipenya string, kembalinya harus string. Tipenya integer, harus kembalinya integer. Kemudian karena di sini anggaplah seperti ini, ID itu kan di sini kan karakter 10. Jadi kita maunya nanti misalnya untuk tabel ipcam, misalnya kita kasih nanti ID-nya karena dia kita mau generate ipc misal 1, sini berapa? Udah 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah 1. Jadi generate otomatis. Ini bukan auto increment.
2, 3 sesuai dengan banyaknya data. Dia akan generate terus. Jadi kita maunya nanti IP-nya seperti ini. ID-nya, ID primary key yang ada di sini. IPCam ID. Nah, itu nanti terserah. Ini generate table. Misalnya karena itu tadi IPCam. Misal user. Jadi kita maunya nanti user. Misal di sini kita ganti user. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai. Di sini kita bilang statement select. Kita mau nyelek koneksi, create koneksi, create statement. Di sini kita kasih SQL statement, kemudian kita kasih try get. Oke. Kemudian result kita ambil hasilnya X. Kita import dulu. Oke, selesai. Kemudian select, kita eksekusi query. Nah, seperti ini. Di sini select max. Right, sebelah kanannya angka as kode max from table. Oke. Ini seperti itu. Di sini max kode right-nya kita bilang nama yang akan kita generate. Misal di sini kita kasih string tabel, misal di sini name ID. Di sini kita koma 6 untuk kurung. Oke. Di sini name ID max right 6. Di sini kita tutup 1. Jadi misal name ID 6 baris setelah name ID, misal name ID user. Di sini kita kasih 6 ID-nya ini. 6 ID mulai dari 0 sampai 1 ini kan 6. Nah, max rank-nya berapa? Ini akan berapa yang paling besar di antara angka 6 ini? Apakah misal 02, 03, 0201, berapa yang paling besar? Berarti ini kalau yang paling besar. Jadi nanti diambil 0212 seperti itu. Kemudian jadi aliasnya ini di nama tabelnya kode max from table, misal tabel user. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang if rs.class terakhir rs saya kasih before first, sebelum memulai. Kita lakukan looping sebanyak data yang ada. Misalnya datanya 100, ya looping sampai 100. Kita ambil nilainya. rs get in, get, karena kita mau menjumlahkan angka, di sini kita kasih 1 plus 1 ditambah 1 terus. Berapa banyak data. Kemudian kita bilang ID, kita format string format. Jadi di sini formatnya persen 06 desimal double 06. Jadi di sini karena dia 6, jadi di sini 6 temporary. Jadi kita ambil resultnya di sini, kemudian kita format di sini. Nah, jadi misalnya dia ambil di sini 00. Jadi kita masukkan format, kita ambil situ. Oke, kemudian setelah selesai, maka ID sama dengan keyword. Nah, kita tambah underscore-nya apa garis datar ini.
kemudian jika tidak, nah baru misalnya ini kan apabila dia tidak kosong tabelnya, maka ditambah satu terus. Jadi misalnya kosong, misalnya dia lebih dari 1, maka berapa tabel yang ada di sana ditambah 1, jadi nanti ID-nya 2. Nah, 2 ID baru. Kemudian apabila kosong, tabelnya kosong, kan belum ada ID, maka otomatis ID-nya first word apa? First word anggaplah kita kasih masuk nanti user atau IPC. Jadi ditambah first word ditambah garis datar, kemudian plus, karena dia awalnya kosong, maka kita tambah seperti ini 1 2 3 4 5 6. Awalnya, ya kan? Kemudian baru kita turun ID di sini. Jadi pada saat dia kosong, tabelnya kosong, maka yang kembali 001 seperti itu. Save. Kemudian di sini kita buat sebuah dummy data untuk ke tabelnya Java. Misal saya coba misal ada tabel di sini. Misal di sini saya ambil tabel. Ini kan kalau tabelnya kan harus ada formatnya nih. Ini apa, kolom apa, value-nya apa, rekornya apa. Misal username, password, di sini siapa username-nya, apa passwordnya, kemudian baris kedua apa. Nah, kita butuh kita generate di sini di my model. Jadi my model ini, jadi secara otomatis nanti tabel apa akan di load di tabel tersebut. Jadi apapun isi kolomnya akan dimuat di kolom tersebut juga. Misalnya kolomnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalnya kolomnya 1 2 3 4 5. Nah, jadi di tabel tersebut akan muncul jumlah tabel 5 dan berapa jumlah baris isi data pada user akan ditampilkan di tabel tersebut. Jadi tidak usah kita atur satu-satu. Nah, kita buat di sini fungsinya default table model create to table, kita bilang string nama tabelnya. Karena ini cuman kita panggil, nantinya kita bisa pilih nama tabel yang akan kita tampilkan. Kita import dulu. Oke, di sini kita bilang vektor objek data, karena dia berbasis objek itu bisa integer, bisa string, karena kita kan tidak tahu di sini string apa integer. Nah, seperti itu. Makanya kita inisialisasi menjadi objek data awalnya 0. Kita import vektor. Kemudian kolomnya pun kita juga tidak tahu, kita bilang kolom. Kemudian kita lakukan try catch SQL exception, karena kita akan melakukan query. Tidak usah, nanti secara otomatis. Jadi di sini kita inisialisasi string query. Select from tabelnya apa, tabel name, nama tabel, kemudian order by,
descending. ID misal order by ID, IP ID, descending. Anda harus pahami order by dimensional. Kemudian statement st, dan saya bilang st sama dengan koneksi, get koneksi. Kita try get. Kemudian kita ambil result set rs sama dengan st eksekusi query. Oke. Kemudian kita bilang ambil nama kolomnya, kita akan mengambil nama kolom yang ada di tabel tersebut. Kita bilang kolom names dengan new vector. Awalnya kita tidak tahu berapa jumlah array yang ada di sana, makanya kita pakai vektor. Vektor kolom names in kolom count berapa banyak, barulah kita ambil metadata get metadata. Get kolom count. Baru kita ambil, baru kita ulang melakukan looping menggunakan for. Yang kurang dari kolom count di plus. Baru kolom names add method add, baru kemudian metadata get kolom name index KI. Kemudian kita kasih perbesar semua, uppercase. Kemudian kalau ada spasi, replace, kita replace dari underscore yang ada spasinya. Yang ada spasi kita replace menjadi underscore. Ada yang kurang. Di sini kita string aja. Kemudian setelah kita ambil kemudian data new vector, kemudian baru kita ambil data yang ada di pivot masing-masing kolom. Vector, kita kasih objek karena kita tidak tahu dia tipe datanya integer apa string atau yang lainnya. Dan kita looping per baris per kolomnya. Ini baris, anggaplah baris 1, kolomnya apa aja? Kolom index sama dengan 1, kolom index kurang dari sama dengan kolom count, kolom index plus. Dan besar. Langsung mengatakan di sini vector add get object.
setting, baru kita tambah data vector. Nah, seperti itu. Kemudian kita return new the power table model. Di sini data, kemudian baru kolom list. Nah, saya mau model. Nah, di sini di sini kita buat satu buah tabel lagi. Jadi bisa kita select, kalau ini kan semua nama kolom akan ditampilkan, kita buat lagi satu, kita copy untuk menampilkan hanya untuk border, terserah kita mau tampilkan kolom apa aja. Nah, di sini kita hapus query ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bebas mau nampilkan 2 atau 3 kolom. Kalau ini kan nampilkan semua. Kalau ini kita override, kalaupun namanya sama tapi parameternya beda, itu tidak apa-apa, bisa. Ini return table sama dengan ini tapi parameternya beda. Oke, untuk my model demikian. Kita set. Selanjutnya kita akan bahas model IPCAN. Ya, model IPCAN.